Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang nasabah Kredit Plus ya, yang minta sarannya tentang bagaimana caranya mengambil jaminan ataupun barang yang sudah dijaminkan ketika meminjam uang di Kredit Plus agar lancar, tidak banyak hambatan. Karena pengalaman beliau katanya suka ada hambatan, disuruh bayar itu, disuruh bayar ini, ya ini. Ini adalah bagaimana caranya agar tidak ribet, langsung lancar dan bisa diambil jaminan fidusia yang dijaminkan ketika meminjam uang di Kredit Plus. Silakan simak videonya sampai habis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pembahasan kali ini yaitu salah satu nasabah dari Kredit Plus yang sudah menjaminkan surat-surat kendaraannya untuk meminjam uang di Kredit Plus. Oke, langsung saya bacakan saja ya. Silakan Anda lihat di layar. Salam kenal Bang, saya baru pertama kali pinjam di Kredit Plus dengan jaminan BPKB motor dengan tagihan per bulan 600 ribuan. Setelah saya telusuri tentang Kredit Plus ini, ternyata banyak sekali keluhan-keluhan dari debiturnya. Segala sesuatunya dipersulit dari segi administrasi dan pembayaran. Dalam hal ini saya sangat ragu dan menyesal sekali sudah pinjam di Kredit Plus. Apa yang harus saya lakukan ketika di saat pelunasan nanti agar apa yang saya jaminkan dapat saya ambil kembali dengan mudah, karena ada kasus untuk pengembalian BPKB harus dikenakan denda yang jumlahnya cukup besar. Dan untuk meminta surat keterangan lunas dari Kredit Plus sangat sulit dan berbelit-belit. Sekian dari saya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Jadi nasabah ini mungkin baru pertama kali katanya meminjam uang di Kredit Plus dan menjaminkan BPKB motor. Ini hanya mendengar atau membaca statement katanya ketika mengambil jaminan surat-surat kendaraan itu dipersulit katanya. Oke, saya jelaskan. Untuk jaminan ataupun surat-surat kendaraan yang dijaminkan ketika mengajukan pinjaman uang di Kredit Plus, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau Anda ingin mengambil surat-surat kendaraan tersebut ketika melakukan pelunasan, kalau menurut Anda atau mendengar keluhan-keluhan dari nasabah lain yang katanya dikenakan denda yang cukup besar, sebenarnya denda yang dibebankan ke nasabah itu kalau nasabah tersebut dalam waktu melakukan pembayaran itu suka ada yang telat. Walaupun telatnya hanya beberapa hari, itu kan denda berjalan. Biasanya perharinya denda berjalan 0,5% kali jumlah cicilan. Itu biasanya. Jadi perharinya 0,5% kali jumlah cicilan. Misalkan ini kan 600 ribu cicilannya, kali 0,5% berarti denda perharinya sekitar Rp3.000. Nah, kalau nanti ketika Anda ini menjadi nasabah Kredit Plus dan selalu melakukan pembayaran dengan lancar, tidak pernah telat selama taruhlah tenornya misalkan 1 tahun, tapi Anda tidak pernah telat. Nah, saya yakin ketika melakukan pelunasan di cicilan terakhir dan mau mengambil surat-surat kendaraan yang dijaminkan itu tidak akan dipersulit. Menurut saya ini pengalaman saya pribadi. Ketika melakukan pelunasan ini cicilan tinggal 1 kali lagi misalkan. 1 kali lagi cicilan. Anda tinggal datang langsung ke kantor pusatnya. Jangan ke kantor cabang. Ya biasanya suka ada kantor cabang-cabang yang kecil ya di daerah Anda. Nah sebaiknya Anda tanyakan dulu. Kalau melakukan pelunasan dan langsung mengambil BPKB kendaraannya itu di mana, nanti ada karyawan dari kantor cabang tersebut akan mengarahkan biasanya ke kantor pusat yang lebih besar, biasanya di daerah Anda. Seperti itu, langsung datang aja ke situ, Anda lakukan pelunasan cicilan terakhir dan biasanya tidak sampai 1 jam menunggu, itu surat-surat kendaraan langsung bisa diambil.
Kalau Anda ternyata dalam waktu melakukan pembayaran per bulannya suka ada telat 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu, itu akan dihitung. Dan nanti ketika mengambil surat-surat kendaraannya, semua denda akan diakumulasikan. Misalkan setahun itu Anda telatnya 100 hari, misalkan itu kali 0,5% saja. Jadi itu memang betul suka ada denda yang, tapi bukan ini kan di sini suka ada denda yang sangat besar. Itu sebenarnya ditentukan oleh jumlah hari keterlambatan Anda selama 1 tahun. Biasanya kalau melakukan pembayaran misalkan di minimarket, itu kan dendanya kalaupun Anda telat bayar tidak akan dimasukkan, jadi dendanya dikumpulkan nanti setelah pelunasan terakhir semua denda akan dihitung. Itu biasanya seperti itu. Jadi bukan sengaja membebankan denda. Ya denda apa kalau Anda tidak merasa telat bayar, tidak akan ada denda. Pasti akan membayar sesuai dengan jumlah cicilan yang sesuai kesepakatan di awal. Tidak mungkin ada denda yang timbul. Nah, kalau untuk ini di sini dipersulit katanya, harus kalau mau minta, dan untuk meminta surat keterangan pelunasan dari Kredit Plus sangat sulit dan berbelit-belit. Untuk mengambil surat pelunasan itu kan biasanya kalau yang saya alami itu ketika mengambil BPKB kendaraan itu yang dikasih hanya struk pembayaran terakhir. Itu kan struk pembayaran terakhir otomatis kan lunas, ada stempel lunas, itu semuanya. Itu biasanya nggak ribet, menurut saya nggak sulit. Tapi mungkin ada yang mengalami kesulitan atau ada yang dipersulit, itu tergantung dari pihak Kredit Plusnya. Jadi mungkin saja ada oknum yang mempersulit agar istilahnya biasanya itu biar kita meminjam lagi, biasanya ditawari pinjaman lagi. Jangan dulu diambil misalkan surat-surat kendaraannya, tapi Anda ditawari lagi untuk meminjam biar Anda tetap menjadi nasabah Kredit Plus. Biasanya seperti itu. Kalau Anda memang niat tidak meminjam uang lagi, ya sudah, tinggal bayarkan pelunasan. Kalau ada denda, bayarkan dendanya, lalu ambil surat-suratnya, dan nanti akan dikasih struk pembayaran terakhir yang stempel lunas. Jadi semuanya lunas, tidak ada hutang yang tersisa. Tidak sulit, biasanya seperti itu. Disulit itu karena Anda ditawari lagi untuk meminjam sehingga seolah-olah kayak ditahan, BPKB itu tidak langsung dikasih biasanya. Tapi ya itu jarang terjadi. Tapi buat Anda yang mengalami hal yang berbeda, pengalaman yang berbeda yang tidak sama dengan yang saya sampaikan barusan, silahkan boleh berbagi pengalaman di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa lebih paham, lebih mendapatkan ilmu tentang mengajukan pinjaman di Kredit Plus, dan ketika melakukan pelunasan apakah dipersulit atau tidak. Oke, demikian sharing ini, semoga bermanfaat. Dan buat Anda yang saat ini sedang mempunyai permasalahan utang piutang, baik itu di pinjaman online ataupun di leasing, di multi finance, di Kredit Plus dan lain-lain, saya doakan segala permasalahan Anda segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hutang-hutang Anda segera dilunaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan jalan keluar yang terbaik. Allah adalah tempat kembali dari segala permasalahan dunia ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.